Ya Rasul al-Mahabbah, Ya Rasul as-Salam, Ya Habib. Saya kurang bisa bahasa Indonesia, jadi I'm sorry, because if I'm speak English language, kalian pasti nggak paham. Ya, makanya saya paksain bahasa Indonesia saja. Jadi turunlah malaikat Israel datanglah turun ke bumi karena dia perintah Allah Ta'ala mau mencabut nyawa seseorang yang lagi belajar ngaji sama Nabi Sulaiman. Datanglah dia berupa wujud manusia. Malaikat Israel itu seramnya minta ampun. Kita lihatnya saja udah duluan mati, saking seramnya. Bukan macam saya ganteng gini. Udah. Datanglah malaikat Israel ke majelis pengajian Nabi Sulaiman. Sampai dia ke sana, bertemulah dia sama satu pemuda yang mau meninggal. Udah, itu terjadinya di kota Babilonia, di kota Babil. Jadi di buku tugasnya, tugas malaikat Israel sekarang menyabut nyawa si antum ini di kota Cina. Sekarang dia malah di kota Babil. Bagaimana ini? Ini mau ditarik terus, salah dia sama Allah. Karena perintahnya dia harus mati di kota Cina. Ini dia masih di kota Babil. Jadi si pemuda itu lagi asik-asik belajar sama Nabi Sulaiman, nampaklah malaikat Israel lagi natap dia. Takut dia, bergetar sambil duduk gini dia. Maka dia minta sama Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, Nabi kan bisa bicara sama angin." "Iya," jawab Nabi. "Panggil." Datanglah angin. Datang angin menyampiri si pemuda itu, lagu berpusing-pusing anginnya. Terbanglah pemuda itu bersama angin sampai dia ke Cina. Kenapa? Takut dia sama malaikat Israel sampai dia mau pergi ke Cina. Lalu malaikat Israel pun ngikut dari belakang. Oh, terbang mereka itu sampailah ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina, nah ini baru saya tugaskan, barulah ditarik nyawanya. Mati. Iya, nampak di mata kita itu kalau orang mati itu emang mati. Tapi yang orang mati rasakan bukan begitu. Yang orang mati rasakan, tatkala malaikat Israel sampai, itu takutnya luar biasa. Karena malaikat Israel datangnya bukan sendiri. Dia dikawal oleh pengawalnya 1000 malaikat. 1000 malaikat azab dan 1000 lagi malaikat rahmat. Sebelah kiri dia malaikat azab. Di tangan-tangan malaikat azab itu semua rantai belenggu, tapi di tangan-tangan malaikat rahmat itu kain kafan dari surga dan parfum-parfuman kasturi dari surga. Kalau kita orangnya baik, solat tak pernah ditinggalkan, puasa selalu dikerjakan, yang tinggal di kodok. Kalau bahasa kalian kodok, itu bukan kodok, kodok. Kalian kodok, udah kodok puasa? Mana ada kodok nggak wajib puasa? Kita manusia yang wajib puasa. Kodok. Coba ngomong, kodok. Qadha. Bahasa Arab itu tak ada huruf O. Kalau kalian kalau baca Fatihah gini,
Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada huruf O. Itu bukan rahma, tapi rahma. Kalau rahma saya tak tahu artinya. Kalau Roma saya tahu roti. Kalau rahma saya belum pernah dengar. Inilah saya baru dengar. Dah tatkala sampai malaikat Israel kepada hamba, seseorang hamba yang mau meninggal dunia, nah kita udah terpana terpaku, tak bisa gerak lagi. Kata Abu Zakaria, dia seorang alim. Abu Zakaria ini ibadatnya luar biasa kepada Allah. Tapi tatkala dia mau sakratul maut, dikawani sama temannya. Lagi ditarik nyawa sama malaikat Israel. Kawannya di samping berbisik di telinga yang kanan, "Hai Abu Zakaria, la ilaha illallah." Abu Zakaria menoleh ke kiri. Datang kawannya lagi ke sebelah kiri, dia berbisik di telinga yang kiri, "La ilaha illallah." Jawab Abu Zakaria, "Tak mau saya katakan itu." Tersentak kawannya, duduk menangis. Ya Allah, Abu Zakaria ini alim loh, saya ini maksiat. Abu Zakaria aja yang alim, tapi dia tak mau mengucap kalimah la ilaha illallah tatkala sakratul maut, apalagi saya nantinya. Selang beberapa waktu kemudian bangun Abu Zakaria. Bangun duduk. Tanya, kok hidup lagi? Maka Abu Zakaria pun jawab, "Hai kawanku, tadi aku lagi menghadapi sakratul maut, tapi antum kok tenang-tenang saja? Kenapa antum tak melantunkan kalimah la ilaha illallah?" Jawab si kawannya tadi, "Ya Abu Zakaria, tadi saya bisikkan di telinga yang kanan, Abu neloh ke kiri, noleh apa arti? Saya bisikkan di telinga yang kiri, Abu Zakaria noleh ke kanan. Itu kenapa Abu?" Jawablah Abu Zakaria, "Hai sahabatku, tatkala manusia ditarik nyawa sama malaikat Israel, itu iblis laknatillah alaih memanfaatkan momen kesakitan kita itu buat merebut iman kita. Datang iblis bawa minuman milku. Kita itu lagi ditarik nyawa. Dia sakit ditarik nyawa itu diibaratkan oleh Nabi Idris, lebih sakit lagi dikupas kita hidup-hidup, dikupas kulit kita hidup-hidup, ambil jeruk nipis begini. Lebih sakit ditarik nyawa lagi ketimbang dikupas kita hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup, ambil jeruk nipis. Itu lebih sakit ditarik nyawa lagi. Sehingga manusia yang lagi sakratul maut itu rasa dahaganya luar biasa, hausnya luar biasa. Kalau seandainya air laut seluruh dunia ini kita minum waktu sakratul maut, itu tak bisa menyembuhkan dahaga kita. Saking sakitnya, gerahnya kita saat sakratul maut. Maka dari itu iblis pun datang membawa sebotol minuman yang paling kita sukai. Minuman di dunia ini apa yang paling kita suka, itu nanti yang dibawanya. Ditaruh di sini. Hai hamba Allah, ini saya kasihan kepadamu. Saya tahu kamu gerah, saya tahu kamu haus, tapi tak ada manusia lain yang membantumu kecuali aku. Ini minuman untukmu. Kita udah mau ambil, bentar dulu, baru boleh kamu meminum minuman ini. Kamu harus mengatakan la ilaha. La ilaha, la ilaha artinya apa? Tiada Tuhan. Makanya Abu Zakaria tadi pas kawannya berbisik di kuping yang kanan, dia noleh ke kiri. Kenapa? Karena iblis pun berbisik di tangan yang kanan juga. Apa bisikan iblis? La ilaha, la ilaha, la ilaha. Makanya Abu Zakaria itu tahu, maka dia noleh ke kiri. Sampai di udah Abu Zakaria noleh ke kiri, sampailah dia iblis pun ke kiri juga. Apa dia bilang?
La ilaha Isa ibnullah. Tidak ada Tuhan, Isa itu anak Allah. Itu kata iblis. Isa itu bukan anak Allah. Isa itu siapa? Nabi Allah, bukan anak Allah Nabi Isa. Memang dia lahir tanpa ayah, tapi bukan Allah ayahnya. Ditiupkan ruh, malaikat Jibril datang ke siapa namanya? Maryam. Ditiupkan ruh ke dalam janinnya, maka terbentuklah Nabi Isa. Bukan anak Tuhan. Maka iblis pun tak kala kita sakratul maut, dia datang ke kuping kiri kita bilang gitu, Isa itu anak Tuhan. Kalau kita mau mengatakan itu, iman kita dirampas iblis. Kita mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir gimana Ustaz? Itu tak ada lagi yang namanya surga, itu tak ada lagi. Otomatis neraka tanpa transit lagi. Bulat-bulat dalam neraka. Kalau kita orang Islam, kalau kita selamat iman kita, insya Allah nanti, walaupun kita maksiat di dunia, kerjaannya ghibah, apa-apalah lagi, suka jahilin kawan, tapi kalau kita Islam selamat iman kita, nanti pas udah direndam dalam neraka berapa puluh ribu tahun, nanti ada lagi masuk ke surga insya Allah. Tapi kalau yang kafir tak ada lagi. Yang kafir itu bahan buat Allah Ta'ala menjadikan api neraka itu orang kafir sama batu-batu. Kenapa bisa neraka itu menyala warna hitam? Karena bahan bakarnya orang kafir sama batu. Jadi kalau kita yang Islam, iman kita selamat, udah meninggal dibangkit Allah Ta'ala, kita duduk di atas kuburan kita. Nah, ini keadaan sudah ya. Ini saya baru muka dimahan ya. Udahlah, salawat diiringkan salam. Ini baru puji. Salawat diiringkan salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda junjungan alam kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma. Dengan berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam itu. Dulu sebelum turun Rasulullah ke dunia ini hancur, tak ada akhlak. Yang disebut masa-masa jahiliyah. Pernah dengar kan jahiliyah itu? Jahiliyah itu jahil kali orangnya. Itu istri orang, istri kita. Itu motor orang, motor kita. Air minum orang, air kita. Tak ada peraturannya. Makanya yang suka-suka gitu, masa ini masih suka ambil-ambil punya orang, itu jahiliyah itu namanya. Maka dengan berkat turunlah beliau, diutusnya Allah untuk menyampaikan akhlak-akhlak yang mulia. Maka jadilah sampai sekarang yang perempuan berhijab semua. Dulu perempuan tak punya pakaian. Kenapa? Saking rendahnya perempuan. Dulu perempuan tak ada pakaian. Jangankan kerudung, baju pun tak pakai. Sekarang orang malah gini, Islam itu tak adil. Enak jadi laki-laki ketimbang perempuan. Kalau laki-laki boleh nikah 4, perempuan cuma 1 saja. Dulu sebelum turun Nabi, laki-laki itu tak ada batasannya, mau nikah 100 pun boleh. Tapi dengan berkat turun Nabi, diangkatnya derajat wanita, maka dipertahankanlah di 4. Sulata wa ruba, sampai 4 saja. Tapi sobat tanya dulu sama perempuan, mau? Hah? Enggak mau tapi kita boleh 4, asalkan adil. Nabi berapa istrinya? 11 istrinya. Ini baru 4, gak boleh. Kayak mana jadinya nanti? Nabi adil orangnya. 11 Nabi, istri Nabi itu adil. Ada suatu hari Nabi mau ngebahagiain istrinya. Dia beli korma. Beli korma 1 karung dibeli Nabi. Diisiin dalam plastik, dikasihlah sama istri-istrinya. Yang pertama dia datang dulu ke rumah Aisyah,
karena dia istri paling muda Nabi. Datang dia, assalamualaikum zaujati. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Ini saya ada oleh-oleh. Tapi jangan kasih tahu istri yang lain ya. Ini rahasia kita berdua. Oh iya Rasulullah. Aisyah itu kulitnya putih merah. Saking malunya dibilang gitu sama Allah, memerah mukanya. Memerah muka Aisyah karena malu. Dalam hati dia, rupanya Rasulullah paling cinta itu sama saya saja. Udah, habis itu Rasulullah pulang lagi, beli lagi korma, dimasukin dalam plastik, diantar ke istri yang lain. Ini istriku, jangan bilang sama istri-istriku yang lain ya. Ini buat kamu saja. Baik, semua memalu, memerah pipinya. Sampai didudukkanlah semua istri-istri Nabi yang ke-11 itu. Karena Aisyah masih berumur, masih 13 tahun, masih anak kecil, masih bocil. Jadi lagi duduk, Aisyah nggak tahan, nggak nanya itu nggak tahan, maka ditanyakannya, ya Rasul, di antara kami 11 ini, mana yang paling Rasul sukai? Mana yang paling Rasul cintai? Dah terjebak Rasul. Ini mau jawab Aisyah, yang lain nanti diserang. Mau jawab Khadijah, gitu juga. Maka dijawabkanlah Nabi, yang paling saya cintai, yang tadi pagi saya kasih kurma. Semua gini. Rupanya Rasulullah cinta sama saya. Semua dalam hati itu semua. Tapi janji dia tadi pagi tak boleh bilang sama istri-istri yang lain. Maka dijaga semua rahasia. Malam tak bisa tidur. Ya Allah, Rasulullah suka sama saya. Tak bisa tidur dia. Begitu keadilan Rasulullah. Kalau kita mana ada gitu. Istri pertama tak pernah kita tengokin, istri muda yang kita, ya kan? Kalau istri pertama makannya ikan asin. Kalau istri kedua baru enak-enak, anggur lah, ayam lah. Kalau istri yang pertama nasi sama kul aja udah lah. Udah. Kemudian penghormatan saya kepada Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiriyah, Buya beserta keluarga, yang mana dengan kemurahan hati beliau kita dapat duduk di musalla yang kita cintai ini. Kita masih dapat menuntut ilmu di pondok dia. Kemudian lagi penghormatan saya kepada guru-guru, ustadz, ustazah, yang mana rela mengeluangkan waktunya, lagi muda-mudanya, tapi mau mengajarkan kita anak-anaknya. Ustadz, ustazah ini susah loh. Jadi ustadz, ustazah, kami masih muda. Kalau saya 16 tahun masih. Tapi udah punya anak berapa ini? Ini anak saya semua. Semua anak saya, tapi ibunya belum ada. Ya. Begitupun juga ustazah. Itu masih muda-muda juga, tapi dia rela mengeluangkan waktunya buat mengajarkan kita. Betapa mulianya mereka itu. Sanggup enggak kita membalas jasanya? Sanggup? Enggak sanggup. Enggak ada yang sanggup, melainkan doa-doa yang kita lantunkan saat siap sholat. Allahumma ghafir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wali jaddina wali jaddatina wali ustadina wali ustazatina. Nah, disitulah balas jasa kita kepada guru kita. Ini enggak yang baca doa saja, yang Allahumma ghafir lana zunubana, hampir nangis. Kita enggak ngomong saja sama kawan, cerita-cerita. Saya perhatikan kalian kalau lagi kawan baca doa di sini, kalian enggak biasa saja. Itu padahal si kawan kita yang lagi baca doa itu lagi bermunajat kepada Allah, lagi mengemis, lagi meminta keampunan kepada kita semua, lagi meminta husnul khatimah buat kita semua, lagi meminta surga Allah buat kita semua, lagi meminta dijauhkan dari neraka buat kita semua, tapi kita malah tidur di belakang. Itu tak baik, tak punya adab kita kepada Allah. Nanti subuh, zuhur, asar besok jangan lagi, oke? Kalau orang lagi baca doa, kita jawab aminnya yang semangat. Amin ya Allah, terimakanlah doa kami ya Allah.
Sudah? Di dalam waktu yang sangat singkat ini, Al-Faqir ingin menyampaikan suatu risalah yang berjudul Perjalanan. Mu'asyaral muslimin wal muslimat, sidang thalabah yang dirahmati Allah. Kita sekarang ini, waktu ini, jam detik ini, kita baru melangkah 2 langkah. Langkah pertama di dalam kandungan ibu kita, langkah kedua di dunia ini, langkah ketiga di alam barzakh yaitu alam kubur, langkah keempat di padang mahsyar, langkah kelima di surga ataupun di neraka. Perjalanan kita masih panjang, jangan menyerahnya sekarang. Ayo bangkit, kita harus berperang semua. Nanti waktu kita masuk ke dalam perjalanan yang ketiga yaitu alam barzakh, di situ kita baru sadar, ya Allah betapa menyesalnya saya. Waktu saya masih hidup di dunia, banyak sekali maksiat yang saya kerjakan. Ya, kalau seandainya orang dikubur itu nampak suaranya kedengaran ke atas, sungguh orang dikubur itu paling berisik ya alam kubur. Kenapa? Karena jeritan orang-orang kubur itu sangat mengerikan. Kalau dibukakan lubang kubur, kita dengar ke telinga kita orang di dalam kubur itu menjerit-jerit kesakitan. Itu insya Allah semua masjid penuh semua jamaahnya. Saking ngerinya, dahsyatnya azab kubur yang Allah cipta. Malam pertama kita dikubur, udah meninggal dikubur, malam pertama itu datanglah 2 malaikat. Rupanya wajahnya tak ada yang sanggup menatap wajahnya. Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Sahabat Nabi yang paling garang, yang paling kejam, yang paling tegas. Sahabat Nabi ada 4, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Ali ini tegas juga. Jadi perbedaan Umar sama Ali itu kayak mana tegasnya? Kalau tegas Ali, contohnya gini. Contohnya Ali jadi pengasuh. Bangun, 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 bangun. Mufradat, mufradat, mufradat. Ini ada, kalau ada yang nggak bangun, nanti semua saya hukum. Itu kejam Ali. Kalau Umar lain lagi kejamnya. Datang Umar, kalau ada yang tidak bangun, asramanya saya bakar. Itu kejam Umar. Beda kejam Ali sama kejam Umar. Sampai-sampai 2 lagi duduk, Nabi Muhammad lagi duduk sama sahabat-sahabatnya bercerita-cerita. Nanti semua umat Islam pas malam pertama dikubur, kata Nabi, datanglah 2 malaikat, suaranya macam suara petir, matanya macam kilat menyambar. Kita dibentak-bentak dalam kubur itu. Semua sahabat menangis ketakutan. Sampai-sampai Umar emosi dia. Ya Rasulullah, nanti kita dikubur itu hidup lagi? Iya, kata Nabi. Hidup macam di dunia ini? Iya. Bisa ngomong? Bisa. Saya bersumpah ya Rasulullah, nanti akan saya marahi itu malaikat 2 itu. Marah dia. Sampai-sampai sahabatnya Ali berdoa, ya Allah, nanti kalau mati, matikan dulu Umar. Saya mau menagih janjinya. Dia janjinya mau marahi malaikat 2 itu, Munkar Nakir. Karena doa sahabat itu ijabah Allah, maka wafatlah Umar duluan. Hati-hati itu. Kalau kawan kita saleh, itu doanya cepat diijabah Allah. Ya, ada yang saleh di sini? Tak ada yang saleh? Hah? Enggak, yang ada Tompul, si Kris, Rijal. Hati-hati itu sama si Rijal itu. Si Rijal emang diam kita, ya. Dibully, diam, kena tonjok, diam, semua diam dia. Tapi hati-hati sama orang yang diam-diam. Dia tak mengadu.
Habis. Habis. Kita belum masuk bahan, baru mukadimah saja sudah habis. Saya tak bisa ngomong setengah jam. Saya kalau biasa tausiah itu 3 jam paling kurang. Ini 30 menit saya baru mukadimah. Jadi mohon maaf yang sangat besar-besarnya. Nanti kalau ada umur panjang ke depannya kita berjumpa lagi. Karena waktu sudah habis, maka kita tutup dengan doa. Angkat tangan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وتوبتنا وحاجتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.